warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian semuanya hari ini, anak-anak? Alhamdulillah baik, Pak. Oke, syukur. Baiklah, sebelum kalian mengikuti pembelajaran hari ini, marilah kita semua berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Oh ya, seperti yang Pak Guru sampaikan sebelumnya, sebelum kamu mengikuti pembelajaran, tentunya kamu harus mengisi daftar hadir atau presensi yang sudah Pak Guru buat di akun Google Classroom. Apakah kalian sudah mengisi daftar kehadiran kamu semuanya? Ya. Sudah semuanya ya? Tolong bagi yang belum mengisi daftar hadir pada Google Classroom supaya secepatnya mengisi daftar hadir kalian. Oke anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, agar kalian bisa lebih bersemangat lagi, mari kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Halo, halo Bandung, kota beriakan. Halo, halo Bandung, kota kenang-kenangan. Sudah lama beta tidak berjumpa dengan kau. Sekarang telah menjadi lautan api, mari kembali. Negara kita, negara Indonesia. Kenapa negara Indonesia ikut dalam organisasi ASEAN? Karena negara Indonesia ikut dalam organisasi ASEAN salah satu satunya adalah karena ingin mengadakan kerjasama antara negara-negara ASEAN ya, tentang pertemuan antara utusan-utusan dari negara-negara ASEAN untuk mengadakan kerjasama. Yang pertama yaitu gambar yang pertama yaitu contoh pertemuan antara utusan dari negara-negara anggota ASEAN yang bekerja sama dalam bidang ekonomi. Terus kemudian gambar yang kedua adalah ada pertemuan antara utusan dari negara-negara anggota ASEAN yang mengadakan kerjasama dalam bidang politik. Gambar yang ketiga adalah pertemuan antara utusan negara-negara anggota ASEAN yang bekerja sama dalam bidang pertahanan dan keamanan. Gambar selanjutnya yaitu ada pertemuan yang membahas kerjasama dalam bidang pendidikan. Dalam pertemuan ini pendidikan. Gambar selanjutnya dari gambar-gambar pertemuan antara utusan dari negara-negara anggota ASEAN tersebut kemudian menghasilkan beberapa kerjasama di berbagai bidang. Kerjasama yang dihasilkan tersebut antara lain adalah ada kerjasama di bidang ekonomi seperti berdirinya pabrik pupuk urea amonia di Malaysia, kemudian berdirinya pabrik abu soda di Thailand, terbentuknya Sokvan,
berdirinya tempat promosi ASEAN untuk berdagang, investasi, dan pariwisata di Tokyo, berdirinya pabrik pupuk ASEAN di Indonesia, berdirinya pabrik tembaga ASEAN di Filipina, dan berdirinya pabrik vaksin hepatitis B di negara Singapura. Selanjutnya, hasil kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN di bidang pendidikan antara lain adalah menghasilkan penawaran beasiswa pendidikan, terus kemudian ada olimpiade antara negara-negara anggota ASEAN dalam bidang pendidikan, ada beasiswa untuk melanjutkan pendidikan di negara Jepang, dan ada juga program ASEAN EU atau beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa-mahasiswa dari negara-negara anggota ASEAN yang ingin melanjutkan pendidikannya di kawasan negara Eropa. Kerjasama selanjutnya yang dihasilkan adalah kerjasama dalam bidang sosial dan budaya. Kerjasama dalam bidang sosial budaya yang dihasilkan antara lain adalah bidang pembangunan sosial, kemudian membantu kaum wanita dan pemuda dalam usaha-usaha pembangunan, penanggulangan masalah-masalah perkembangan penduduk, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kesejahteraan, program peningkatan kesehatan, pertukaran budaya seni, dan juga festival film ASEAN, dan penandatanganan kesepakatan bersama di bidang pariwisata. Selain itu juga ada penyelenggaraan pesta olahraga 2 tahunan yang kita kenal dengan nama SEA Games. Kerjasama yang dihasilkan dari bidang politik yaitu menghasilkan antara lain pengiriman duta dan konsulat, kemudian perjanjian ekstradisi ASEAN, perjanjian kawasan bebas nuklir, kerjasama kawasan yang damai, bebas dan netral. Terus selanjutnya yaitu traktat persahabatan dan kerjasama. Demikianlah contoh-contoh beberapa kerjasama yang dihasilkan dari kerjasama antara negara-negara anggota ASEAN, baik dalam bidang sosial, budaya, politik, ekonomi, pendidikan, ataupun pertahanan dan keamanan. Baiklah anak-anak, di era globalisasi seperti sekarang ini, banyak sekali industri dan teknologi yang masuk ke negara kita, baik itu yang masuk dari negara-negara anggota ASEAN ataupun dari negara-negara luar selain dari anggota ASEAN. Tentunya barang-barang teknologi atau industri tersebut dalam pengoperasiannya sudah pasti membutuhkan energi listrik. Energi listrik sudah tentu merupakan hal yang sangat penting diperlukan dalam era globalisasi seperti sekarang ini. Apabila energi listrik tidak ada, tentunya kita semua tidak bisa mengoperasikan teknologi ataupun barang-barang elektronik. Pak Guru mau bertanya sama kalian, kira-kira di rumah kalian pernah mengalami listrik yang padam? Pernah. Mengapa listrik itu bisa padam? Kira-kira menurut kamu faktor apa saja yang bisa menyebabkan listrik itu padam? Faktor Siapa yang bisa cuaca. menjawab? Kira-kira apa saja ya Mas, Mbak? Faktor cuaca. Faktor cuaca ya? Iya, faktor cuaca itu bisa mungkin karena hujan besar, ada badai atau ada petir, terus kemudian menyambar saluran jaringan listrik, kemudian akhirnya listrik bisa padam. Terus kemudian juga kerusakan instalasi atau jaringan listrik ya. Betul sekali tadi yang disampaikan oleh Mbak Nabila bahwa listrik yang kita gunakan di rumah terkadang kita mengalami padam listrik. Nah, itu dikarenakan karena ada
faktor-faktor cuaca seperti kerusakan instalasi ataupun cuaca yang buruk. Mengapa listrik bisa sampai ke rumah kita? Ya, Pak Guru mau tanya, mengapa listrik bisa sampai di rumah kalian? Apakah tahu-tahu listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tahu-tahu sampai dengan sendirinya ke rumah kita, atau ke pabrik, atau ke perusahaan, atau bagaimana? Siapa yang bisa jawab? Mas Gilang? Lewat kabel listrik, Pak Guru. Oh, lewat kabel listrik. Ya, ada lagi jawaban lain? Silakan, Mas, Mbak. Lewat kabel listrik atau instalasi jaringan listrik ya? Ya, betul. Jawaban dari Mas Gilang betul juga yang disampaikan, bahwa listrik yang kita pakai sehari-hari di rumah itu sudah tentu tidak tahu-tahu sampai di rumah kita, tetapi harus disalurkan dahulu melalui instalasi atau transmisi jaringan listrik seperti yang ada dalam gambar berikut ini. Nah, seperti ini ya, Pak Guru jelaskan ini. Ada skema penyaluran energi listrik. Bagaimana caranya? Listrik bisa sampai ke rumah kita, bisa sampai ke pabrik, ke perusahaan, atau ke sekolah-sekolah. Energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik kemudian akan disalurkan melalui transmisi jaringan listrik. Yang pertama yaitu energi listrik akan ditampung ke dalam atau melewati gardu induk. Setelah energi listrik sampai ke gardu induk dan ditampung di sana, kemudian tegangan energi listrik akan dinaikkan oleh komponen atau alat yang bernama transformator atau trafo step up. Kemudian setelah sudah dinaikkan tegangannya, nah, energi listrik yang tegangannya tinggi ini adalah energi listrik yang bisa disalurkan ke pabrik-pabrik, ke perusahaan, ataupun ke konsumen atau ke tempat-tempat yang membutuhkan energi listrik dalam skala yang besar. Kemudian setelah energi listrik tersebut masuk ke gardu induk, kemudian energi listrik tersebut disalurkan kembali melalui saluran-saluran transmisi jaringan listrik bertegangan tinggi yang disebut dengan SUTET, atau yang kalau kepanjangannya yaitu saluran udara tegangan ekstra tinggi, yang melalui wilayah-wilayah baik di pegunungan, hutan-hutan, ataupun wilayah-wilayah lainnya. Kemudian dari saluran udara ekstra tinggi, saluran udara tegangan ekstra tinggi atau SUTET tersebut, kemudian energi listrik tersebut diturunkan tegangannya dengan menggunakan trafo step down, sehingga tegangannya menjadi 20 kilovolt, dan energi listrik tersebut disalurkan ke gardu-gardu distribusi. Di dalam gardu distribusi, energi listrik tersebut tegangannya menjadi rendah, yaitu sebesar 220 volt. Tegangan energi listrik sebesar 220 volt ini adalah tegangan energi listrik yang bisa disalurkan ke rumah-rumah penduduk karena sesuai dengan kebutuhan rumah tangga. Jadi penyaluran energi listrik tersebut sudah melalui transmisi jaringan listrik sampai kemudian sampai ke konsumen seperti rumah-rumah kalian, sehingga kalian semua di rumah bisa menikmati energi listrik untuk mengoperasikan atau menjalankan barang-barang elektronik. Kira-kira kalau energi listrik tersebut belum
turunkan tegangannya, tentu saja tidak bisa digunakan karena terlalu besar. Baiklah anak-anak. Pernahkah kalian melihat gambar-gambar seperti ini? Ada gambar dengan tulisan Stop Global Warming, atau ada gambar dengan tulisan seperti ini. Di era globalisasi ini tentunya ada dampak-dampak negatif yang ditimbulkan oleh era globalisasi. Hanya terkadang kita menemukan gambar-gambar seperti ini. Nah, gambar-gambar seperti ini itu disebut adalah poster. Iya, betul. Pengertian dari poster itu sendiri apa? Poster adalah suatu media publikasi yang memadukan antara tulisan, gambar, atau kombinasi keduanya dengan tujuan untuk memberikan informasi kepada khalayak atau masyarakat. Kemudian gambar-gambar poster itu baiknya dipasang di mana saja. Ya tentunya di tempat. Contoh anggota ASEAN lainnya contohnya adalah kerjasama dalam bidang ekonomi, kemudian dalam bidang pendidikan, politik, sosial budaya, dan juga dalam bidang pertahanan dan keamanan. Oke, terima kasih Mbak Nabila. Pertanyaan yang kedua adalah tadi Pak Guru sudah menjelaskan tentang skema penyaluran energi listrik dari pembangkit listrik menuju ke konsumen. Sekarang Pak Guru mau bertanya, apa fungsi dari trafo step up yang tadi sudah Pak Guru jelaskan? Silakan, siapa yang mau menjawab? Saya, Pak. Mas Gilang? Ya, oke Mas Gilang. Jawabannya apa Mas Gilang? Silakan. Pak, berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik. Trafo step up berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik. Ya betul. Trafo step up adalah trafo yang berfungsi untuk menaikkan tegangan listrik yang disalurkan dari pembangkit listrik menuju ke gardu induk. Oke, terima kasih Mas Gilang. Pertanyaan yang ketiga yaitu tadi Pak Guru sudah menjelaskan tentang poster. Sekarang Pak Guru mau bertanya sama kalian, kira-kira apa sih yang dimaksud atau pengertian dari poster? Siapa yang mau menjawab pertanyaan yang ketiga? Silakan. Saya, Pak. Siapa? Pak Bagus. Oh, Mas Bagus. Ya, jawabannya apa Mas Bagus? Pengertian atau yang dimaksud dengan poster itu apa ya Mas Bagus? Poster adalah media publikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak yang disertai dengan gambar-gambar yang menarik. Waduh, jawabannya kok cepat sekali ya. Bisa diulangi Mas Bagus, jangan terlalu cepat ya. Suaranya terlalu cepat ini, akhirnya kurang jelas. Jawabannya gimana Mas Bagus? Poster adalah media publikasi yang digunakan untuk menyampaikan informasi kepada khalayak yang disertai dengan gambar-gambar yang menarik. Oke, iya betul. Poster adalah media publikasi yang disampaikan kepada khalayak atau masyarakat yang disertai dengan gambar-gambar yang menarik dengan tujuan untuk mengajak masyarakat untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu seperti yang terkandung dalam poster. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak, sekarang sebelum Pak Guru mengakhiri pembelajaran kali ini, Pak Guru ingin memberikan tugas sama kalian. Tugasnya yaitu untuk LKPD 1 dan LKPD 2
yaitu tugas yang pertama yaitu kalian nanti mengerjakan LKPD 1, yaitu soal-soal berupa pilihan ganda. Nanti kamu mendownload LKPD 1 di sini. Oke, Pak Guru buka ya. Silakan nanti kalian kerjakan LKPD 1, yaitu berupa pertanyaan-pertanyaan pilihan ganda sebanyak 10 soal. Jangan lupa untuk menuliskan jawabannya di selembar kertas jawaban. Tuliskan nama, kelas, dan nomor absen kalian. Terus kemudian kalau sudah ditulis jawabannya di selembar kertas, mohon supaya jawaban tersebut difoto dan dikirimkan ke WA Pak Guru. Tugas selanjutnya adalah kalian mengerjakan LKPD 2, yaitu kamu membuat rangkuman atau laporan tentang cara penyaluran energi listrik yang dihasilkan dari pembangkit listrik tenaga air menuju ke konsumen. Tadi Pak Guru sudah menjelaskan skema penyaluran energi listrik dari PLTA menuju ke konsumen. Kemudian dari penjelasan Pak Guru tersebut, kamu buat rangkuman atau laporan di lembar kerja peserta didik yang kedua. Agar lebih jelas lagi, kamu mengerjakan LKPD yang kedua, kamu bisa melihat tayangan video pembelajaran tentang cara penyaluran energi listrik dari PLTA menuju ke konsumen melalui link YouTube yang ada di LKPD kedua. Nah, kemudian kalau sudah menonton tayangan video pembelajaran ini, kamu tulis laporan hasil pengamatan kamu di sini atau rangkumannya di sini. Setelah selesai, jangan lupa untuk menuliskan nama kelas dan nomor absen, dan kemudian jawaban kamu difoto dan jawabannya dikirimkan ke WA Pak Guru seperti kamu mengirimkan jawaban dari LKPD yang ke-1. Bagaimana anak-anak? Sudah jelas semuanya? Ya. Sudah jelas ya? Oke. Kiranya demikian pembelajaran dari Pak Guru yang bisa Pak Guru pertemuan ini. Insya Allah nanti kita akan bertemu pada pembelajaran selanjutnya. Sebelum Pak Guru mengakhiri pembelajaran kali ini, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Nanti kita akan bertemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa ya untuk selalu menjaga protokol kesehatan dengan mencuci tangan, memakai masker, dan kemudian juga menjaga jarak. Pak Guru akhiri pembelajaran kali ini. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.